Oke, Bapak kita mulai aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua di sana, Salam. gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu dan selalu bahagia seperti aku. Oke, mungkin beberapa teman-teman di sana sudah ada yang mengenal saya di sini di Penerbit Adab dan mungkin ada juga yang belum kenal ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri. Di sini saya akan menjadi moderator dalam acara kali ini, itu bedah buku dari salah satu penulis yang sudah lumayan terkenal juga ya. Oke. Karena untuk mempersingkat waktu ini, sebelum itu saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Oke, beliau bernama Pak Samsu Rizal MACIP, tempat tanggal lahirnya yaitu Kota Panai 12 November 1979, pendidikan S2 Tafsir Hadis IAIN, IB dari Padang, dan beliau juga udah ada beberapa riwayat pendidikan dan kontribusi pendidikan. Nah, ada 5 karya terbaik dari beliau. Yang pertama ada Kata Al-Qisas dalam Al-Quran yang disifati Al-Haq. Yang kedua ada Tafsir Hadis, Al-Jamu wa Taufiq. Yang ketiga ada Pernikahan Menurut Islam. Yang keempat ada karakteristik kata Al-Haq dalam Al-Quran. Dan yang kelima yaitu menyelami kebaikan Al-Quran dan Al-Hadis. Oke, ini benar-benar menarik banget judulnya, Pak. Mungkin ada teman-teman kita juga yang di sini yang sudah bergabung di Zoom kali ini, dan nanti teman-teman dari YouTube juga bisa bergabung, nanti ikut serta dalam kolom komentarnya dibagikan semua informasi positifnya di Instagram kali ini, di YouTube kali ini. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut saja. Ini dia ada Pak Samsu Rizal yang akan membahas tentang buku ketiganya yaitu Pernikahan Menurut Islam. Silakan Bapak. Boleh disapa dulu teman-teman kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la ba'du. Bapak sekalian, peserta webinar bedah buku Pernikahan Menurut Islam, suatu tinjauan prinsipil ya. Prinsip. Buku ini saya tulis sebenarnya sudah 2006 ya. Jadi berjalannya waktu dan berjalannya pikiran, alhamdulillah sudah hadir. Ya, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pada waktunya di akhirat kita akan memperoleh syafaatnya. Dan saya bersyukur pada Allah untuk beda buku perdana ya, seumur hidup ya, yang diselenggarakan oleh penerbit yang profesional dan sangat menghargai karya penerbit adab yang alhamdulillah sudah berkenan melaksanakan acara webinar beda buku Pernikahan Menurut Islam, suatu tinjauan prinsip. Ya, ini buku ketiga dari karya saya. Dan ini Mbak Putri, kita langsung ke isinya ya. Ya, boleh Pak, kita ke materinya terlebih dahulu. Lalu ada tanya jawab juga buat teman-teman di sana, barangkali ada pertanyaan nih. Silakan disimpan aja pertanyaannya, nanti di akhir akan dijawab oleh Pak Samsu Rizal. Silakan Pak. Iya. Oke. Jadi alur fikir dari buku yang ketiga ini ya, yang pertama itu adalah tentang Islam, suatu yang prinsip. Dalam hal ini saya bagi dalam 7 bab ya. Kita tahu bahwa Al-Quran itu ya, surah Al-Fatihahnya adalah 7 ayat ya, yang kita baca berulang-ulang. Jadi dalam hal ini bab 1 itu khusus untuk pernikahan ya. Pernikahan ada pengertiannya dan permasalahan-permasalahan
definitif yang dijelaskan oleh para ulama dan para ilmuwan dari segi fikih, ya, budaya, sejarah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bab 1 ini sudah menggambarkan isi semua buku, ya. Hanya saja perlu diuraikan. Jadi bab 2 itu ada akad nikah dan permasalahannya. Bab 3 hak dan kewajiban suami istri. Bab 4-nya tuntunan membentuk keluarga sakinah. Bab kelima ada etika hubungan seksual dalam Islam, ini dari segi agama, medis, dan psikologi. Ya. Bab 6 itu ada, ini yang agak sensitif, ya. Ada poligami dan konsekuensinya menurut Al-Quran dan Sunnah. Saya masukkan Al-Quran di sini karena kita tidak boleh lepas dari itu. Karena ini prinsip, ya, kita kaji yang prinsip saja. Kalau ada yang menyangkal atau ya bahkan yang ekstrim menolak, ya, karena ini adalah syariat, ya, kalau menolak tentu ada konsekuensinya. Makanya ada poligami dan konsekuensi, ya. Bab ketujuh yang terakhir itu ada sisi lain kaum perempuan. Nah, ini saya bahas, ya, dari bagaimana perlakuan perempuan dari masa ke masa, dan tentu dari segi sejarah, ya, kita tahu bahwa perempuan ini menjadi bahan pergunjingan pada kutip, ya. Itu mereka dan kandungan itu, ya, itu didaftar isi, kita lihat itu ada sekitar 200 halaman, ya, kalau di itu. Referensinya sekitar 10 halaman. Jadi dari 2006 saya nulis, ya, dan baru 2001 bisa diterbitkan. Alhamdulillah, sekali kenal dengan Pak Abdullah, ya, tanpa pikir lama langsung diterima itu, kan. Jadi yang 2006 itu pernah saya menolong seseorang, ya, Bapak udah tua, tidak saya sebutkan namanya. Ya, saya yang edit bukunya, saya yang ngatur kata-katanya, kalimatnya, ya, saya nitip sama beliau. Ya, sebulan 2 bulan saya tanya, ndak ada, ya kan? Ya, maklum, ya. Mungkin Allah belum berkehendak untuk terbit waktu itu. Dan tahun 2001 2021 alhamdulillah penerbit adab bersedia. Ya, ini merupakan saripati yang saya ambil dari berbagai sumber, ya, khususnya tafsir dan hadis, ya, fikih, sejarah, psikologi, ya, termasuk medis, ya, karena ini terkait dengan biologi, ya, hubungan biologis dan lain sebagainya. Jadi untuk itu perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa prinsip-prinsip dalam pernikahan itu penting, ya. Ya, kemarin memang ada waktu 2 hari kemarin ada yang berkomen ini sudah klasik, Pak, itu kan. Ya, kalau klasik, kalau kita berpedoman pada fikih memang klasik, ya. Tapi pernikahan itu bukan hanya fikih, tapi seluruh konsekuensi, seluruh model pola hidup itu termasuk, ya, karena Al-Quran dan Sunnah itu tidak terfokus pada tafsir dan hadis. Jadi saya berpikir ini layak, karena kelayakannya itu tentu menurut alur fikir masing-masing. Jadi apapun karya ada coherence, jadi banyak yang tidak menerima. Ya, bisa dilihat itu di daftar isi, ya, 7 bab, ya. Yang di sentral itu, ya, kita
sentral pikiran itu terkait dengan pernikahan menurut Islam itu kita berpedoman atas dasar surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat pertama itu. Ini banyak tafsirannya, walaupun banyak tafsiran kita ambil dari segi mana yang kita butuhkan dalam hidup berumah tangga atau masalah pernikahan. Jadi saya jelaskan dulu ya bahwa kalau kita rujuk pada definisi ya, pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan nikah atau tajwid. Lafaz nikah atau tajwid ini artinya kawin, berkumpul atau menghimpit ya. Tajwidun atau merik ya, juga pernikahan seperti ya masyarakat sabab ya, kalau orang yang belum mampu nikah ya belum dipanggil dengan ini ya. Jadi kemampuan itu, kemapanan itu Rasulullah SAW memanggilnya, berpesan ya masyarakat syabab. Syabab itu mapan. Ya kalau anak belum bayi, belum mumayyiz atau masih bawah umur ya, belum mukallaf ya, belum dianjurkan untuk nikah ya. Kalaupun ada itu mungkin keterlaluan ya. Atau dalam istilah lain merigabal ya. Merigabal itu tentu dia cocok ya, saling punya keterikatan mental ya, tak lupa juga spiritual. Nah, orang yang mentalnya tidak siap juga tidak dipanggil untuk nikah. Nah ini awal sentral pikiran terkait pernikahan Islam ya. Nah, kita tahu ini ayat ini sudah populer ya. Ya ayuhan nas wattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ya ini manusia dia. Manusia itu an-nas itu, kalau dalam tafsir itu ada orang mukallaf. Kalau umat tidak dipanggil dengan an-nas, tidak dipanggil dengan an-nas itu manusia yang mukallaf. Wahai manusia, bertakwalah kepadamu. Siapa Tuhan? Alladzi khalaqakum. Kenapa pernikahan ini tidak harus dibicarakan ya? Ada pernikahan itu salah satu pelestari peradaban manusia. Dari ayat tadi ya, pelestari dari Adam sampai dia punya keturunan dan lain sebagainya, dan sampai ke kita pada saat ini. Nah, pernikahan itu agar pelestari peradaban manusia berlanjut ya, itu masalah fitrah. Terkait dengan fitrah manusia itu kawin dan berkembang. Jadi ini selanjutnya ada kemanusiaan. Ya, karena tuntutan kemanusiaan ya, harus ada pernikahan. Kalau tidak berarti kita di luar dari ajang kemanusiaan. Jadi peristiwa fikih. Nah, kalau di Islam ada fikih, masalah-masalah fikih. Ya, kalau sudah nikah ada fikihnya, ada pemahaman tentang pelaksanaan pernikahan. Yang kemudian yang seterusnya peristiwa dakwah. Nah, kalau sudah nikah ada peristiwa dakwah di sana. Dia memproklamirkan, berarti orang yang seseorang sudah dari umat Rasulullah SAW. Jadi berapa menit, Bu Putri? Iya, ini mungkin materinya memakan waktu Pak, karena mungkin keterbatasan materinya, pengennya bertemu langsung ya Pak ya. Mungkin karena ada jaraknya. Jadi Pak bisanya bertatap maya aja Pak. Kita lanjut ke sesi yang pertanyaannya. Boleh Pak ya? Sekali lagi buat teman-teman di sana yang masih penasaran dengan buku Pernikahan Menurut Islam, suatu tinjauan prinsip, jangan lupa nih beli ya Pak ya, atau tidak. Langsung aja pada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pak, yang pertama, kenapa sih kok Bapak mau gitu atau punya pemikiran untuk menulis buku ini?
Bisa dijelaskan, Pak? Iya. Jadi kita kan banyak buku-buku fikih ya. Saya lebih tertarik itu lah kok ada fikih munakahat ya. Nah, itu yang dibilang oleh teman saya yang kebetulan saya ikut 1 tahun di S5 ya, Sekolah Filsafatnya Pak Musa Asy'ari yang itu sertifikat Islam of Philosophy ya. Ya 1 tahun saya kuliah sama mereka itu. Kebetulan beliau adalah peneliti yang tinggal di Jerman ya. Nah, ini sudah klasik Pak. Oh ya, paling tidak itu bisa memberikan pencerahan kepada umat. Ya, yang selama ini hanya fikih tentang pernikahan dan sebagainya, tidak melihat dari sisi lain ya. Karena hidup ini kan tidak hanya memikirkan fikih saja ya. Kalau kita berpedoman pada fikih akan banyak syariat yang tidak terpakai ya. Apalagi dari segi keilmuan kita tidak mungkin bisa menguasai seluruhnya dari fikih ya. Maka harus dari pandangan-pandangan lain. Bagaimana pandangan lain? Nah, itu yang bab 1 itu sebenarnya mukaddimah. Ya, begitu Putri dan rekan-rekan kawan-kawan semuanya. Jadi itu bab 1 itu hanya gambaran dari seluruh isi itu. Ya, nanti kalau ada kesempatan saya menulis buku. Kenapa menulis buku ini? Karena ketidakpuasan dengan buku-buku ya tentang pernikahan yang hanya membahas tentang nakli ya, yang hanya membahas tentang pendapat-pendapat para ulama. Kalau kita menuruti itu saja, ya tidak berkembang. Ya, kalau Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Nomor 174 itu dari segi hukum ya itu ide Pak Mufti Ali juga ya sebagai Menteri Agama pertama. Ya di situ saya buat itu. Ya, bagaimana perbandingannya dengan non Muslim ya. Ya sampai saya kumpulkan ada clipping dari koran itu dari banyak koran. Ya sampai para pendeta itu melakukan rapat ya para uskup untuk merumuskan bagaimana pernikahan itu. Ya dalam sebutlah ya dalam saudara kita ya yang tidak ada masalah kawin cerai perceraian. Nah, ini khusus Islam membicarakan itu. Allah dan Rasulnya mengajarkan itu. Nah, jadi saya tertariknya di situ ya karena kekurang puasan dengan referensi-referensi yang ada. Ya, jelas saja saya akan nulis mengumpulkan bahan-bahan itu tidak dari 1 atau 2 buku. Ya sama saja dari buku yang pertama itu tesis saya itu 350 judul buku ya 350 buku ya saya ramu dalam satu tema kisah itu. Jadi lumayan ya. Nah, kalau dulu terbit tahun 2006 nah, mungkin tidak sebanyak itu informasinya. Nah, jadi begitu Ibu ya ketidakpuasan aja ya. Oleh karena itu diperlukan satu pedoman yang berisi prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan. Salah satunya adalah buku yang Ibu Putri pegang tadi ya. Ya insya Allah memberikan pencerahan untuk umat insya Allah. Ya kalau itu sudah di Sari Anggrek udah banyak yang beli juga ya. Kalau habis nanti saya telepon Pak Abdullah. Oke, jawabannya berarti karena ketidakpuasan terus ingin berbagi ilmu juga gitu ya Pak ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Terus sebenarnya ide menulis buku ini dari mana? Apakah ada suatu cerita sehingga Bapak saya mau belajar saya atau mau menulis buku ini? Ide dari mana gitu Pak? Ya idenya dari itu 2006 itu kan saya nikah. Saya melihat itu waktu pembacaan taklik talak itu, loh, kok ini 2 tahun ada undang-undangnya saya tulis juga di sana. 2 tahun kalau tidak memenuhi nafkah seperti itu, kemana Nabi mempraktekkan seperti itu dari banyak istrinya, iya kan? Kalau begitu
ya otomatis negara undang-undang ini menyuruh orang cerai duluan, ya, sebelum sampai pada kondisi kolaps, ya. Tapi Rasulullah SAW dari 11 istri beliau itu, ya, tidak ada cerita seperti itu. Bahkan Aisyah sendiri, ya, Aisyah seorang yang muda, cerdas dan lain sebagainya, banyak yang ya masing-masing mereka itu punya tujuan. Nah, jadi ide itu muncul dari Mumbai itulah. Ya, sekarang katanya saya dapat informasi itu tidak tali talak itu tidak dibacakan lagi dalam prosesi pernikahan. Ya, karena itu mengandung suatu ada ada indikasi bahwa kita tidak ikhlas dalam menikah itu. Ya, kita nikah karena Allah, lalu dikaitkan dengan nafkah yang kita tidak tahu kapan nafkah itu bisa naik, bisa turun. Nah, saya begitu. Ya, jadi itu ide awalnya. Ini menarik sekali. Makanya saya cari ya berbagai buku, ya, yang 10 halaman itu, ya, referensinya. Padahal dia banyak itu kan, tapi kalau sudah dikutip untuk apa lagi? Ya. Nah, saya kaitkan dengan bidang saya, tafsir dan hadis, ya, tambah lagi filsafat, gitu kan. Ya, filsafat ini membuat saya bahagia. Ya, yang awalnya saya hanya monoton untuk nas Al-Quran dan Sunnah, oh ternyata ada di balik itu hikmah-hikmah yang belum saya ketahui. Nah, ini yang menjadi ketertarikan saya untuk menulis buku. Oke, berarti dari pengalaman momen sendiri, jadi penasaran juga apa itu yang tadi dia bacain tentang apa tuh tadi Pak? Tentang ya, taklik nikah. Talak ya, tentang talak ya. Taklik ya. Iya. Jadi penasaran terus mau deh baca-baca, akhirnya dapat informasi-informasi dari buku-buku sampai Bapak berpikir untuk membuat buku saya bagus ini ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Nah, pada saat Bapak membuat buku ini, ada nggak sih Pak tantangan yang sulit atau tantangan yang apa ya besar dalam membuat buku ini? Ya, diantaranya itu ya referensi waktu dan kesempatan. Terkadang karena ya namanya hidup, ya, kadang lancar, kadang bergelombang, dan kadang tidak tahu arah. Ya, itulah, kalau orang yang tidak tahu arah pasti dia mencari arah. Nah, jadi ya, mencari arah itu ya kumpulkan informasi-informasi. Oh, kalau ini masalahnya bagaimana ya? Kalau kok ada ini kasus-kasus, apalagi sekarang ini sudah banyak kasus, atau sekedar apa saja ya gengsi, atau sekedar mengenjot apa konten-konten yang sensasional dan lain sebagainya. Terkadang hukum itu tidak peduli lagi, ya, karena dia ya seperti itu. Ya. Kemudian untuk meramunya itu tidak 5 bab atau 6 bab. Ya, saya berpikir seperti itu. Oh, Al-Quran itu Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat itu ya kalau diterjemahkan, ditafsirkan itu bisa tidak terjangkau oleh akal. Ya. Bahkan orang-orang yang akalnya rendah, ya, tidak mampu memahami Al-Fatihah itu. Ya, jadi kalau kita diberi, ya, taruhlah kelebihan pikiran, kelebihan ilmu, ya, kalau orang itu kan harus yang pertama ilmu harus ada, ya, pengalaman. Ya. Kalau ilmu ada tapi pengalaman tidak ada, ya tidak akan jadi. Nah, yang ketiga itu action. Ya, action ini menentukan. Kalaupun ilmu ada, pengalaman ada, tapi tidak ada actionnya, dia tidak akan bisa menjadi satu karya. Nah, itulah mabda'nya orang-orang di sana bilang, ya, kita membangun budaya, budi dan daya. Kalau hanya kita berbudi saja tidak berdaya, ya enggak jalan-jalan. Nah, jadi karakter itu kita sebagai manusia
harus dikembangkan ya. Itu yang meramu itu yang agak sulit ya. Yang ya berganti masa, berganti pemikiran, berganti guru-guru, para guru dan dosen saya itu. Nah, itu yang kalau Bapak ini pemikirannya bagaimana? Ini bagaimana? Apa saja karya-karyanya kok seperti ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang meramunya itu yang menjadi kendala. Jadi mengurutkan bagaimana menerjemahkan itu dalam tulisan itu yang luar biasa. Ya, kalau tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada pengalaman, ilmu, tidak ada action, ya tidak terbentuk karakter. Ya, kalau kita kan manusia makhluk ya. Kita ini makhluk Allah, ya makhluk Allah yang mulia, al-mukarram. Ya, kita makhluk Allah yang mukarram, yang mulia. Kita ini ciptaan Allah yang mulia. Ya. Laqad kana bani Adam, ya. Laqad karramna bani Adam. Sungguh Allah itu menjadikan kita itu adalah makhluk yang mulia. Mukallaf. Ya. Tidak ada yang mukallaf selain manusia. Ya. Nah, terus kita dikasih potensi mukhayyar, memilih. Lalu untuk memilih hidup, bagaimana kita hidup, bagaimana pola hidup, bagaimana pola pernikahan dan lain sebagainya, kita yang harus pilih. Yang mana yang bagus. Nah, tentu sebagai pilihan kita itu ada konsekuensinya. Nah, makanya ada kita itu makhluk Allah yang mukarram, yang mukallaf, yang bisa memilih dan yang dibebani hukum, ya juga kita layak untuk dibalasi oleh Allah, diberi balasan. Jadi singkatnya, ya yang 4 poin itu yang dirasa sulit ya. Bagi seorang penulis, mungkin kawan-kawan penulis yang lain ya juga merasakan seperti itu. Saya kira seperti itu, Putri. Oke, banyak rintangan, tantangan juga, tapi alhamdulillah Pak Sam sudah bisa melewatinya dan akhirnya bisa jadi sebuah buku yang sekeren ini ya Pak ya. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari aku sendiri ya Pak ya. Kalau misalkan ada orang gitu atau pasangan yang hanya yang penting nikah sah aja gitu, bodo amat mau gimana yang penting sah gitu, itu tuh menurut pandangan Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Iya, ada yang berpandangan seperti itu ya. Ya kenapa itu tuntutan undang-undang ya, undang-undang melindungi hal itu ya, mengakui nikah menurut agama masing-masing itu dilindungi oleh undang-undang. Hanya saja pada ayat berikutnya itu pegawai pencatat nikah ya mencatat ya, agar apa itu untuk administrasi negara, itu furu ya, itu bukan prinsip. Jadi sah menurut agama itu sudah cukup ya. Tapi lebih sempurna lagi tentu dicatatkan agar kita baik dalam hukum syariat maupun hukum negara kita dilayani dengan baik. Ya, menurut saya seperti itu. Oke, itu sudah saya tulis ya, sudah saya tulis undang-undangnya, sudah apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Oke Bu. Oke, mungkin pada penasaran deh Pak, kayaknya pengen baca buku ini ya. Kalau misalkan kita ingin menikah, sebaiknya kita juga harus tahu terlebih dahulu ilmu-ilmunya gitu ya Pak ya. Pokoknya jangan lupa teman-teman di sana beli nih buku keren banget, judulnya Pernikahan Menurut Islam dari Pak Samsur Rijal ya. Iya, jangan lupa Bu Putri, tinjauan prinsipnya. Ya, kalau pernikahan gitu ya, Pak, Islam, ya. Kalau pernikahan menurut Islam itu yang dikatakan oleh teman saya yang dari Jerman itu, ya ini klasik Pak Samsur. Mungkin beliau belum baca ya. Oh iya, nyambung, jangan lupa tuh. Tadi udah dikasih tahu ya buku-buku dari beliau. Emang itu bukunya juga menarik banget. Apalagi untuk kita atau Putri sendiri Pak yang belum menikah gitu. Jadi harus baca buku ini dengan baik. Ini Pak ada pertanyaan terakhir ini Pak.
Iya, iya. Menurut Bapak sendiri sebagai penulis, kenapa sih orang mesti baca buku ini? Ada nggak sih daya tarik tersendiri dari Bapak yang menulis buku ini? Ya, harusnya itu prinsip ya. Islam itu utama. Islam mengajarkan bagaimana pernikahan itu. Pernikahan itu terkait semuanya. Sebenarnya yang poin slide tadi ada 5 poin ya yang harus kita pahami. Ya. 5 poin itu mencakup 7 bab itu. Jadi, tapi wallahu alam ya. Kenapa kok harus seperti itu ya? Ada juga teman, kok bisa Pak Sam? Ya bisa lah. Namanya orang punya otak gitu kan. Nah, nanti kalau medis otak itu reason ya. Kalau akal itu dari azali ya. Kalau Nur Muhammad ya. Jadi kalau orang tidak punya keturunan dia tidak bisa mengembangkan Nur Muhammad itu. Ya kalau mohon maaf ya. Kalau kan sumber apa itu gen itu adalah laki-laki seperti Adam itu. Kalau dia tidak punya anak ya terputus. Ya. Nah, untuk membangkitkan Nur Muhammad yang kalau di sana ada banyak istilah yang saya jelaskan. Nah, kenapa harus dimiliki? Ya, karena ini menurut saya ya dari seluruh pandangan, ya, dari seluruh pandangan. Dari segi fikih ya fitrah, dari segi sosial, dari segi filosofis, dari segi sisi ya, apa sejarah, psikologi, bahkan medis ya, itu masalah koitus ya saya ceritakan itu ada pendapatnya Dr. Boyke juga ya saya ambil. Ya saya masih ingat itu Pak Boyke ya masih dulu itu 2006 itu masih ini sekarang sudah jadi presenter dia. Nah, kan perkembangan juga itu ya. Nah, saya ambil itu dan saya bandingkan dengan Nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang keempat itu ada karena mengandung ajaran Islam ya karena tapi wallahu alam ya karena beda ilmu, beda pengalaman, beda asumsi, beda action dan beda karakter ya tentu kita harus maklumi. Semuanya kita maklumi. Yang kelima itu yang terpenting adalah menambah kesana pengetahuan tentang prinsip ajaran Islam terkait pernikahan. Jadi pernikahan itu ya suatu yang istimewa ya menurut saya. Ya kalau bukan manusia ya kita tidak diatur. Ya, karena kita manusia yang dimuliakan Allah, yang diberi fasilitas pilihan yang nanti akan menerima balasan ya. Yang kalau selain kita tidak mendapatkan itu keistimewaan seperti itu. Jadi menambah hasanah. Ya menurut saya begitu. Oke. Ya, Pak, kalau segmentasi dari buku ini itu arahnya cocoknya kemana ya, Pak ya? Ya kalau saya katakan semua orang tentu yang belum memayis belum ya. Karena kalau belum memayis, belum ihtilam ya salah ciri-cirinya ihtilam itu mimpi basah ya. Ya karena produksi hormon itu kan perlu diperhitungkan juga ya. Dari segi dari segi medis ya. Ya kapan dia hormonnya muncul, hormon laki-lakinya muncul, hormon perempuannya muncul sampai ke sana saya bahas ke sana. Jadi tentu calon suami istri itu ya. Harus ya pasutri yang sudah itu bagaimana yang koitus yang bagus ya bagaimana ya mempertahankan rumah tangga ya sebenarnya sunatullah ya tidak harus dari nol sampai mati itu saja tidak ya karena ada nilai-nilai sosialnya kalau kita bahas tentang istri para istri Rasulullah SAW itu punya fungsi masing-masing ya karena tidak semua keadaan Rasulullah SAW itu bisa menelurkan berbagai peristiwa tidak ya. Nah, sampai ke waktu beliau dengan Khadijah apa saja yang muncul peristiwa-peristiwa yang bisa beliau terangkan 3 tahun kemudian Aisyah ya termasuk Zainab ya Hafsah
Iya, yang sering berantem itu adalah Hafsah dengan Aisyah. Nah, itu dalam bahasan poligami itu ada ya. Jadi menarik ya. Ada nasihatnya Abu Bakar terhadap Aisyah, ya itu gimana ini, Umar terhadap Hafsah, ya, istrinya Abu Bakar terhadap Aisyah, ya, risiko poligami seperti inilah. Ya, orang-orang Pak, dalam riwayat yang panjang sekali ya, saya lacak semua hadisnya itu dan kita pahami seperti itu. Jadi sangat penting untuk pasutri, ya, menjalankan hidup rumah tangga. Jadi tidak sempit ya. Ya, harus seperti ini, harus seperti ini, harus, ya bagaimana itu kan. Misalnya dia tidak bisa hamil lagi, ya. Sementara orang-orang cerdas ya. Nah, saya kutip lagi seperti Imam Nawawi itu umur 50 tahun baru nikah, tapi langsung 4. Ya kan? Anak beliau, keturunan beliau 49 orang. Bayangkan itu. Ada kepentingan-kepentingan dakwah, ada kepentingan ya Rasul bahagia sekali kalau kita ini Muslim, umat Islam itu banyak ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Ayo harus kita pahami dengan dewasa. Jangan hanya ini hukum ini apa, atau nanti cerai atau gunung gininya dapat, ya, dan lain sebagainya. Ada, Rasulullah SAW tidak memikirkan itu. Para istri beliau tidak memikirkan itu. Karena peristiwa-peristiwa yang ada itu sepanjang hidup beliau tidak mungkin dalam satu posisi, dalam satu tempat. Ya. Nah, makanya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ada pada Aisyah, ada pada Khadijah tidak ya, Khadijah keburu meninggal ya karena tujuan itu ya. Pada Hafsah menarik sekali untuk hubungan budaya, menghormati agama lain seperti binti Jahsi itu ya, beliau seorang Yahudi ya, sampai di Madinah dikatai oleh Aisyah itu Yahudi. Wah tidak, langsung ditegur oleh Rasulullah, tidak ada perbedaan Yahudi dengan Muslim. Ya kita ini Muslim, ya itu istri saya loh. Nah itulah bahasa kitanya ya. Nah, kalau Zainab dengan karakternya, Ummu Salamah dengan karakternya, karena beliau Rasul itu sebelumnya sudah ada suami-suami yang lain ya, umur 60 beliau, yang bahkan jatah beliau dia serahkan kepada yang muda ya, yang masih kuat, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada prosesi hidup yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saya kira itu yang terakhir ini penting. Para pecinta ilmu keislaman. Ya. Kalau seorang Muslim tidak cinta kepada ilmu keislaman, beda ya. Islam dengan keislaman itu beda. Ya, kalau Islam itu jelas ajaran Rasulullah SAW, ya, ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau keislaman ini termasuk ajaran para ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Ya, tidak ada pencerahan-pencerahan yang lebih baik sudah Rasul itu para ulama, para sahabat, tabiin dan para ulama yang mengikutinya. Jadi itu yang sering kita baca. Nah, jadi kompleks ya, kompleks. Ya, saya kira seperti itu, Bu Putri. Iya, oke. Mungkin masih banyak sekali yang ingin disampaikan oleh Pak Sam ya untuk kita semua. Ini apalagi tujuannya baik sekali memberikan informasi terkait pernikahan menurut Islam. Tapi karena emang keterbatasan waktu ya Pak ya, nanti bisa loh Bapak ke Indramayu, ke sini kita ngobrol-ngobrol, suatu kebanggaan juga bagi saya di sini yang maju webinar kali ini dengan Pak Sam. Terima kasih banyak sama-sama atas materinya. Nanti baca sampai selesai buku ini. Emang dari baru baca beberapa bab aja udah tertarik ya Pak. Tertarik untuk menikah. Amin, insyaallah, amin. Ya, semua yang boleh dan punya ilmu dan pengalaman yang bagus, insyaallah. Amin. Ya boleh Pak nanti main ke Mayu kayak ya kita tunggu di Indramayu.
Sekali lagi terima kasih banyak kepada Basam. Mungkin karena keterbatasan waktu kami mohon maaf gitu ya. Dan buat teman-teman juga di sana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Penerbit Adab kali ini yang membahas pernikahan menurut Islam. Semoga untuk Basam dan semua teman-teman di sana selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada nggak Pak nih kata-kata terakhir? Maaf, kalimat yang ini, kalimat apa ya yang memberikan motivasi, beberapa kalimat, boleh Pak disampaikan? Boleh ya, karena kita itu makhluk Allah ya, yang diberlakukan qada dan qadarnya Allah ya. Ya, kita menerima semuanya itu dengan ikhlas dan berlapang dada. Ya, pernikahan ini banyak ujian dan banyak cobaan, banyak rintangan dan lain sebagainya kita hadapi. Semoga kita hadapi dengan Amin. percayai qada dan qadar Allah itu. Okay. Ya, baik, terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu bertatap mata langsung ya Pak ya, berbagi ilmunya, ilmu dari Pak Sam yang sudah banyak sekali ya ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Saya mohon izin teman-teman semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.